eh, eh, bab memperbaiki baiknya keislaman seseorang. Qala Malikun akhbarani Zaid bin Aslama anna Atha bin Yasarin akhbarahu anna Aba Sa'id al-Khudriyah akhbarahu. Jadi Malik dikabarkan oleh Zaid bin Aslam bahwasanya Atha bin Yasar dikabarkan kepadanya oleh bahwasanya Aba Sa'id al-Khudri mengabarkan kepada Al bin Yasar annahu sami'a Rasulullah bahwasanya Khudri menurut Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu berkata, "Idza aslamal abdu apabila seseorang masuk ke Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, fahasuna islamuhu, lalu dia memperbaiki keislamannya menjadi baik, yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zallafaha. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan setiap dosa-dosa atau kesalahan yang telah terdahulu lakukan. Wa kana ba'da dzalika al-qisasu. Adapun setelah dia masuk Islam berlakulah yang namanya kisas atau sanksi. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhi'fin hingga satu kebaikan itu dilipat menjadi 10 hingga ila sab'i mi'atin ke 700 lipatan. Wasayyi'atu bimisliha begitu pula dengan keburukan illa ayyatajawazallahu anha kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ya, lanjut. Hadis apa berikutnya? Ya, agak 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 ngelek pun sedikit. Haddatsana Ishaq bin Mansurin qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'marun an Hammamin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahsana ahadukum islamahu apabila menjadi baik seorang di antara kalian keislamannya fakullu hasan ya'maluha maka setiap kebaikan yang dia lakukan tuktab lahu bi asyri amsalihha dituliskan baginya dengan 10 kebaikan serupa ila sab'i mi'ati dhi'fin hingga menjadi 700 kelipatan wa kullu sayyi'atin ya'maluha dan setiap keburukan yang dilakukan tuktab lahu bimisliha akan ditulis semisalnya saja. Lanjut hadisnya, Bu. Tahu, Bu. Oh, jaringannya mungkin berutain atau kita yang jaringannya. Keluar gurita kayaknya, Ding. Ya mungkin Jaringan. ya jaringan mungkin. Tapi aku sebenarnya ada yang sedikit mau saya tanyakan Pung di hadis yang ini Pung. Mana? Iya, silakan. Eh, Bagaimana Pung dengan kayak ini sebenarnya sudah anu Pung perkara-perkara yang apa kegundahan sudah dari lama Pung. Itu kebaikannya orang-orang kafir itu kalau sudah masuk Islam apakah
dicatat dan diberikan pahala atau tidak pun kebaikan-kebaikan yang dulu Bagaimana? dilakukan sewaktu menjadi masih kafir pun. Jadi kalau Misalnya pun ya, hmm, orang kafir ya, yang masuk Islam, ya, Bung. ya ada hadis itu al haji yahdu ma qablahu, haji itu menghancurkan dosa-dosa yang sebelumnya, wal Islamu yahdu ma qablahu. Islam juga menghancurkan, meruntuhkan kesalahan-kesalahan, maksudnya diruntuhkan baru terbangun lagi bangunan baru. Nah, itu sejalan dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Faman taba wa amana wa amila amalan shalihah." Siapa yang bertaubat lalu faman taba wa amana lalu beriman. Jadi di sini juga menunjukkan dari sirrul balagi memakai fi'il madi, faman taba wa amana wa amila amalan shalihah, menunjukkan bahwa ketobatannya dan imannya dan juga amal solehnya itu tidak masuk lagi, tidak ada lagi potensi untuk berubah, artinya sudah pasti. Maka ayat ini berlaku secara umum, termasuk orang kafir, faman taba wa amana wa amila amalan shalihah, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka itulah Allah akan menggantikan keburukan-keburukannya menjadi kebaikan. Ada hadis itu, ada hadis yang kalau tidak salah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sanadnya Hasan minimal ya. Itu ada nanti di akhirat itu, oh, orang pada menginginkan saking besarnya pahala orang yang pamantawo amanah milaman salihah pada hari kiamat itu, berharap andaikan saja bisa juga mendapatkan derajat itu, bersalah 30 tahun, bersalah 40 tahun, lalu bertaubat, 40 tahun itu berubah, Allah rubah sebuah menjadi kebaikan semuanya. Ya, Allah merubah menjadi kebaikan semua. Jadi di sini ulama tafsir juga ber apa ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang menafsirkan ala zahirihi, bahwa betul-betul keburukan itu, tetapi banyak juga membantahnya bagaimana iman. Ada juga menafsirkan bahwa eh, yang dimaksud mengganti di sini bukan kebaikan keburukan itu menjadi kebaikan, tetapi eh, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dalam dirinya, sebuah ilham dalam hatinya, di mana dulu ketika dia berdosa, dia tertawa, tetapi ketika dia bertaubat, ketika dia merenungi dosanya, dia menjadi menangis. Nah, itu maksudnya diganti. Maksudnya itu yang menafsirkan ya, yang menafsirkan. Ya, jelas dari berbagai macam dalil, baik dari Al-Quran dan hadis, sudah Allah Subhanahu wa taala menggantikan semua keburukannya. Adapun secara fikihnya, orang yang kafir, ya, apakah dia wajib menutupi salat yang tinggalkan? Nah, itu
apakah dia wajib atau mandub, gitu. Karena memang waktu dia kafir kan tidak ada taklif, tidak berlaku taklif itu, maksud taklif eh, cabangnya syariat itu. Kalau orang murtad, ya, dia Islam lalu keluar dari Islam, lalu kemudian eh, masuk Islam lagi, namanya dia murtadnya 2 tahun, ulama mengatakan wajib mengganti sholatnya selama 2 tahun itu, ya. Ada wamayyar tadi minkum andini fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum, dan masuk sampai akhirnya mendasarkan kepada ayat ini bahwa orang yang murtad itu terhapus semua pahalanya, hajinya. Karena itu ulama mengatakan kalau dia sudah berhaji sebelum murtad, lalu dia murtad 2 tahun atau 3 tahun lalu kembali ke Islam, maka dia wajib mengganti hajinya, mengganti sholatnya, ya. Saya kira itu saja. Iya, Bung. Makasih banyak, Bung. Ada lagi? Bentar, Bung. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang saya catat, Bung. Eh, Kemudian anu, Bung. Soalnya di Al-Itqan ini, Bung, yang nasi dan masuk meskipun belum dibahas. Ada kemarin senior saya, Bung, bilang bahwa nasi dan masuk itu sebenarnya tidak ada, hmm. bahwa ayat-ayat yang dianggap mantu sebenarnya itu berlaku untuk suatu kondisi, satu situasi, sedangkan ayat yang dianggap sebagai nasih itu sebenarnya berlaku juga untuk kondisi yang lain kayak gitu juga, Bung. Nah, dia tetap menggunakan ayat-ayat yang masuk tersebut, Jadi tetapi dalam kondisinya, Bung, dalam situasinya. secara fakta adanya satu hukum, ya, adanya satu hukum pernah berlaku lalu hilang, tidak berlaku lagi, itu mau dikatakan apa, itu fakta, ya, itu fakta dalam Islam. Ah, seperti umpamanya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, gitu. Nah, Iya, itu fakta, mau menyebut apa terserahlah. Cuma ah, di dalam eh, menunjukkan ayat ini mansuh, ayat ini nasih, disinilah adalah masalah, ya. Sampai masalahnya itu, kalau Anda kembali kepada kitab-kitab An-Nasi wal Mansukh, banyak kan, ada An-Nasi wal Mansukh li An-Nahas, ada An-Nasi wal Mansukh lil Makki, ada An-Nasi wal Mansukh karangannya siapa? Eh, ah, di antara banyak puluhan kitab Nasi wal Mansukh dengan juga yang ada di kitab-kitab tafsir ini, itu sebenarnya disitulah banyak yang berlebih-lebihan menetapkan ayat mansuh tanpa ada dalil. Ketika dia melihat ayat ini dan ayat itu kontradiksi, tidak bisa melakukan pengharmonisasian, maka dia jadikan solusi nasi wal mansuh, ya. Ah, pada waktu yang sama, yang mengatakan nasi wal mansuh ini banyak dibantah juga oleh tafsir-tafsir yang lain. Jadi coba umpamanya buka at-tahrir wa tanwir, ya. Oh, atau buka an-nasi wal mansuh. Ibnu Asyuri itu
Ibnu Asyur itu banyak sekali ya, banyak sekali ayat-ayat diklaim mansuh, tapi At-Tahrir wa Tanwir tidak menganggapnya sebagai sebagai demikian, demikian. Ya, jadi eh, siapa namanya, Ibnu Asyur ini termasuk sangat moderat ya. Jadi kalau Anda mau melihat, bacalah At-Tahrir wa Tanwir. Kalau ada ayat mengatakan ini mansuh, baca At-Tahrir wa Tanwir. Dia akan memberikan pandangan-pandangan yang sangat moderat, yang sangat realistis, bahwa benar juga, ya. Jadi banyak berlebih-lebihan, seperti halnya, oh ya, yas'alunaka anil khamri wal maisiri qul fihima ila akhiri. Itu proses pengharaman hamar ya, pengharaman hamar. Lalu kemudian turun ayat setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara, ya kan? Jadi seakan-akan ayat kedua ini menasih ayat sebelumnya. Eh, jadi ayat kedua, eh, seakan-akan khamar itu masih boleh ya. Kita hanya dilarang mabuk ketika mendekati sholat. Artinya kalau Anda mabuk, minum, habis isya, efeknya 2 jam, 3 jam, kan sudah hilang ya. Sebelum masuk waktu sholat masih bisa. Nah, lalu kemudian ayat ini dinasih lagi bagi yang mengatakan, bagi yang mengatakannya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslam rijasum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, jadi ayat ketiga ini menasah yang kedua. Kalau yang kedua masih ada celah ya, pembolehan, tapi ketiga sudah menutup celah. Ini kalau menurut saya juga ini bukan nasi, itu adalah bagaimana Tuhan memberikan tahapan-tahapan dalam penerapan satu hukum pada satu realita, agar realita itu bisa atau punya kesiapan untuk melakukan penyesuaian tanpa ada dampak yang besar mendatangkan mudarat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mampu, maha kuasa, maha mengetahui untuk mencampakkan, memberikan keinginan hati yang kuat untuk orang tidak berbuat dosa. Ya, nah, inilah kita selalu eh, bagaimana memahami Al-Quran dalam versi, jangan selalu Al-Quran itu ditampilkan sebagai sesuatu pembelaan kepada Tuhan. Tidak ada itu. Justru Al-Quran berbicara adalah manusia. Ya, Tuhan mampu, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk bertahap melakukan perubahan, karena perubahannya tidak bertahap secara radikal, mudaratnya jauh lebih besar daripada maslahatnya. Ya, ini tidak ada sama sekali. Saya juga memahami bahwa tidak ada istilah dinasah di sini. Ya, ayat itu berlaku sesuai dengan konteksnya. Ayat ini memberi kita pesan bahwa apa? Berproses, sebuah proses ya. Seperti banyak ya. Ini jadi saya mau katakan, oh, hukum dalam Islam, ada hukum dalam Islam ya. Lalu kemudian hukum itu terangkat dan berlaku, itu fakta, itu fakta. Mau disebut nasi atau al-mansur ya. Yang kedua, berlebih-lebihannya
berlebih-lebihan, banyak pendapat yang mengklaim ayat mansuh padahal bukan mansuh, ya banyak, itu banyak ya. Oh, dan ada puluhan kitab itu An-Nasi wal Mansuh, ada yang berlebih-lebihan, ada yang moderat, ada juga yang sedikit gitu. Nah, itu jawaban saya. Ya sama, apa namanya, eh, pengwajiban menghadap, ketika sholat menghadap ke mana dulu? Pertama ke Baitul Maqdis kan. Iya, Bung. Hmm. Ini ah, Tuhan itu, ini juga laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Oh, ini adalah celaan kepada orang-orang yang seremoni ya. Tuhan tidak ada urusan mau menghadap ke mana secara zahir. Itu bukanlah puncak kebaikan. Karena ada Tuhan itu ada di mana-mana, ya. Tapi terkadang orang bermusuh-musuhan tuh gara-gara saling benci membenci, gara-gara pembahasan menghadap zahirnya, zahirnya menghadap kemana? Zahir tidak sampai itu bukan yang dilihat Allah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriqi wal maghribi, mau timur dan barat, walakinnal birra, tetapi kebaikan itu coba lihat. Allah menafikan zahir, tapi Allah mengukuhkan substansi yang sebenarnya kebaikan itu. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi hal-hal yang sifatnya formalitas, yang sifatnya bukan substansis, adalah hal-hal yang berubah-berubah, ya. Hal-hal yang berubah-berubah, termasuk juga mau menjadikan tanda kiblat secara zahir, karena kalau juga tidak ada tempat kita menyatu, tempat menghadap kita secara satu, kan aneh juga itu. Ada yang sholat menghadap ke barat, ada ke timur, ada ke selatan, ke utara, kan itulah keindahannya Al-Quran. Tapi itu bukan puncaknya, bukan ruhnya. Jadi kalau Tuhan eh, menyuruh menghadap ke Baitul Maqdis, ya, lalu kemudian menyuruh menghadap ke, ya, itulah itulah puncaknya keimanan, bukan menghadapnya kemana, tapi mengikuti perintah Allah. Terlepas kita tahu hikmahnya atau tidak. Nah, jadi itu juga fakta kan. Orang pernah dulu mau dinamakan apa itu? Nah, Anda mau namakan apa? Dulu wajib menghadap, lalu menghadap ke ini, gitu. Terlepas dari perbedaannya tentang masalah istilah nasi wal mansur. Nasi wal mansur bukan berarti Allah tahu sesuatu lalu tidak tahu sesuatu sehingga dirubah hukumnya. Bukan begitu. Nah, ya, kalau umpamanya pendapat tidak ada nasi, tidak bisa juga diterima karena faktanya. Apa kita mau katakan taksis, bukan juga taksis. Ya toh? Iya. Apalagi itu Bung, ayat Oke. yang Hmm. asy-syaikhu wasy-syaikha itu iza zanaya jumul Oh, itu mansuh kiraatan. Toh? iya Kiraatnya dinasak, tetapi hukumnya tetap berlaku. iya Bung. Itu kan sumbernya apa? Ini juga menjadi menjadi apa namanya? Karena
Itu kan sumbernya itu hadis mutawatir atau jadi makanya ada yang mengatakan tidak boleh ya, tidak boleh menasakh, tidak boleh hadis az-zanni menasakh yang mutawatir. Jadi di dalam persoalan nasi wal mansu ini banyak ya, banyak hal-hal yang sangat rumit yang juga belum mencapai kesimpulan termasuk tadi perdebatan ini. Bolehkah hadis zanni menasih apa? Menasih yang mutawatir. Hadis zanni asy-syaikhu wasy-syaikhatu. Tetapi ya itu tadi artinya ada nasi ya. Kalau kita baca lebih dalam tentang nasi wal mansu ini, nasi wal mansu ini kayak menjadi solusi ya. Ketika terjadi kontradiksi satu hadis, satu hukum yang tidak bisa dijamak, tidak bisa diharmonisasikan, tidak bisa digabungkan, maka maksudnya kan ad-diddani la yajtami'ani. Suatu hal kontradiksi itu Iya. mustahil menurut akal bersatu, berlaku semua. Maka tidak ada solusinya adalah nasih. Nah, at-syekhu was-syekhatu kan berdasarkan apa? Dulu katanya ada dalam Al-Quran. Iya. Kemudian banyak juga yang ya, artinya masih adalah pembahasan yang eh, beberapa pihak yang mendukung itu kan juga masih rapuh, ya, masih rapuh dalil-dalil pembuktiannya. Tetapi kalau dikatakan bahwa tidak ada nas wal mansukh, itu tidak bisa juga diterima. Nah, mungkin orang yang mengatakan itu melihat contoh-contoh dan ayat-ayat dan hadis-hadis yang dimaksud memang banyak yang sangat rumit, yang seharusnya bukan mansukh, tapi dia katakan mansukh. Seharusnya muhkam, tapi dia katakan mansukh. Nah, seperti umpamanya faktul musyrikin, haitsu wajad apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dia ada mengatakan sudah dinasakh oleh ayat faktul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Itu baca alasan yang argumentasinya Aftari wa Tanwir bagus sekali. Bagaimana dia memberikan pendapat mengatakan bahwa tidak ada alasan ayat Fatihah qalu salama ya hanya karena ya dilihat secara zahirnya memang bertentangan ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wa kufurun hama'u. Satu ayat yang memerintahkan kita keras, saya juga lembut. Hah? Walau pinta walau pinta fa'idhan dhalidhal qalbi lam qaddu min hawlik. Ya. Nah, itu dilihat dari kontradiksi kan tidak mungkin. Inilah apa namanya? Eh, yang namanya nasi wal mansuh itu dalilnya mesti dalilnya adalah oh karena tidak ada yang boleh merafah hukum kecuali tidak ada yang bisa mengcancel satu hukum kecuali dalil yang punya derajat yang sama minimal. Dan makanya itu la istihad fiha, tidak ada istihad tentang nasi wal mansukh itu ya mesti berdasarkan apa? Mesti berdasarkan wahyu melalui bukan Muhammad wahyu ya, melalui Al-Quran dan hadis ya. Karena la majala fi hadil akli wal istihad. Ruang kita di sini hanya menemukan ya. Oh, ternyata ada dalilnya itu.
Jadi itu kesimpulan saya, itu anu saya. Sudah ada Bung. Tanya. Hah? Baca anu, Sudah. baca di akhir-akhir, di alifan ini. Yang Baca, mana Bung? sebentar, sebentar saya tunjuk. Baca saja halaman 104, 45. Kok yang faedah Bung? Hah? Kitab apa mau pakai? Yang tanbih. Eh, yang ini 45. 145 Bung. Iya, halaman 45. Satu empat Lihat lima. saja. Ya, ya, ini. Baca. Yang ini Bung. Waminha suratul munafikin. Ayo. Ini belum dibaca kan? Bismillahirrahmanirrahim. Belum Bung. Iya, Yang ini iya. Bung. Iya. Wa minha Waminha. suratul munafiqina kama akhrajahu Tirmidzi an Zaid bin Arqam. Wa minha suratul mursalati qala as-Sakhawi fi Jumalil Qurra in annaha nazalat lailatal jinni bihira'in. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya surah Al-Mursalat ini turun pada malam jin di Gua Hira. Malam yang gelap gulita mungkin itu maksudnya. Iya. Kul kultu saya katakan hadza asarun la yu'raf. Ini adalah pendapat yang tidak dikenal, yang tidak ma'ruf. Summa ra'aitu fi sahih Ismaili. Kemudian Pendapat aku ini ya. melihat Ini bukan pendapat, ini riwayat. hadza asarun la yu'rafu. Ini adalah riwayat yang tidak dikenal. Summa ra'aitu fi sahih Al-Ismaili. Kemudian aku melihat dalam kitab Sahih Al-Ismaili wa huwa mustakhrajahu anil Bukhari dan distakhrajkan dikeluarkan dari berdasarkan cara Al-Bukhari annaha nazalat leta Arafata bi ghairi Mina, bahwasanya surah Musarat ini turun pada malam Arafah di Mina wa huwa fi sahihaini biduni qawlihi, dan di dalam kitab As-Sahihain dengan tanpa ucapan Lailata Arafah. Wal muradu biha, dan yang dimaksud dengannya adalah Lailatul Tasi'i min Zulhijjati, malam ke-9 dari bulan Zulhijjah. Fa innaha allati kana sallallahu alaihi wasallam yabituha. Karena sungguhnya malam ke-9 tersebut adalah malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mina atau bermalam di Mina. Wa minha, diantaranya juga ayat layali al-mu'awizatain, itu surah al-mu'awizah. Faqad qala Ibnu Ashtah fil Masahif. Haddatsana Muhammad bin Hmm. Yaqub, haddatsana Abu Dawud, haddatsana Utsman bin Abi Syaibah, haddatsana Jarirun an Bayanin an Qaisin an Uqbata bin Amirin al-Jahni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzilatil lailata ayatun lam yura misluhunna. Turunkan pada suatu malam beberapa ayat yang tidak ditemukan yang semisalnya, yaitu qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nasi. Far'un wa minhu ma nazala bainal laili wan nahari fi waqti subhi. Di antara perkara yang penting adalah apa yang turun di antara pada malam hari dan siang hari fi waqti subuh, pada waktu subuh. Wadzalika Antara malam ayatun, dan itu ada beberapa ayat. iya pun wadzalika ayatun, terdapat beberapa ayat. Wa minha, di antaranya ayatut tayammumi fil maidati, ayat tayamum dalam Maidah. Fi sahihi an Aisyah, kitab As-Sahih dari Aisyah, wa hadis subuhu
faltumisal ma'u falam yujad, dan tiba waktu subuh, faltumisal ma'u, maka air pun dicari, falam yujad, dan tidak ditemukan, fanazalat, maka turunlah ayat A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati ila qaulihi la'allakum tashkurun. Wa minha, di antaranya juga yang turun pada waktu subuh atau antara siang dan malam. Laisa laka minal amri syai' laisa laka amri syai'un. Fa fi sahihi annaha nazalat wa huwa fi raq'atil akhirati min salati subhi hina arada ayaknuta. Bahwasanya ayat tersebut turun dan beliau dalam keadaan berdiri di rakaat yang terakhir dari salat subuh, hina arada ayaknuta, ketika hendak kunut, yad'u ala Abi Sufyana wa man dzukira ma'ahu. Beliau berdoa terhadap Abu Sufyan dan orang-orang yang disebutkan bersamanya, bersama Abi Sufyan. Tanbihun, fa in qulta, jika kamu katakan, fama tasna bi hadis Jabirin marfu'an, apa yang akan kamu, fama tasna, apa yang kamu buat dengan Jabir yang marfu', asdaqur ru'ya maka naharan, penglihatan yang benar itu, atau penglihatan yang paling benar itu adalah pada siang hari. Lianna Allah khassani bil wahyi naharan. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkanku dengan wahyu pada siang hari. Akhrajahul Hakimu fi tarikhihi. Qultu, aku katakan, hadzal hadisu munkarun la yuhtajju bih. Hadis ini adalah hadis yang mungkar yang tidak dijadikan hujjah. An-naw'ur rabi'u Sudah, as-sayfi wa ya, syita'i. sudah. Nanti berikutnya di apa namanya Iya, Pung. dilanjutkan. Sebentar saya mau kasih lihat pembahasannya. Qaula itu ibadillah sayyiati bin sanati, perbedaan saya share. Ini bagian dari salah juga saya ternyata. Ini pendapat-pendapat ulama ini. Ikhtalafa al-mufassiruna fi zamani tabdil sayyiat hasanat fi hadhihi ayat al-aqwal. Takun di dunia, udah kelihatan ya. Iya, Bung. Ah, Bisa diperbesar, Pung. iya, sah. Nah, ayo, Pung, sah, Pung. Ah, Tabdil yakun fi dunia fil sorry, Pung, a'mal sorry. wal aqwal. Kelihatan, ya kan? Iya, Pung. Yakunu fayasiru makan al-israri ala tanbi ala al-ikla. Yani al-israr Allah yubadilullahu bil ikla. Wa makan al-masiyah at-taubah. Wa makan ikamati ala tanbi al-iktitharu minhu. Hadal qaul al-awwal. Man sahaba ila hadzal qaul al-qaul tsani bi ayyamhu sawabika ma'asihim bit taubah wa yusbita makanaha lawahi ka ta'atihi. Yakfirullahu lahum tilka sayyiat la ayyubaddilaha hasanatin. Yani masa katanya dosa diganti dengan pahala, itu tidak mungkin, itu Iya, Pung. mustahil menurut akal. Asal qaulus salis al-qaulus tsani al-qaulus salis at-tabdilu yakunu fil akhirati fi sahafi a'malihim. Inna tilka sayyiati irtakabuha tanqalibu binafsi taubatin nufu ila hasanatin fadlan minallahi wa karama wa huwa qawlu
jama'atin minas sahabati wa man ba'dahum minas salaf. Hadzal qaul marwiyun an Abi Hurairah wa Salman al-Farisi. Rajahu marwiyun an Sa'id bin Musayyab wa Maqbul Asy-Syami wa hadza qaul ka qaul Qadiyat, dan banyak ya. Istadalla ashabu istadalla alaihi ashabu bil hadis sahih sabiq. Ada hadis yang pertama itu. Nah, ini hadisnya. Nah, wa idullu ma rawa Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni la a'lamu akhir rajuli yakhruju minan nar rajulun yu'ti bihi yaumal qiyamah fa yuqal iridu alaihi sigara sunubihi wa alaihi kibara fa yuridu alaihi fa yuqal amilta yauma kasa wa kasa, sudah dibentangkan semua, kamu berbuat begini-begini. Fa yaqul na'am, mengaku ya, fala yastati ayyun kira, nggak mampu mengingkari. Fa yuqal lahu ya, coba ini. Fa innalaka makana kulli sayyi'atin hasanah. Oh, fa yaqul rabbi kada amiltul asya'an la araha huna. Ya Allah, kalian melakukan begini begitu. Kok tidak ada? So, saya melakukan dosa, tidak ada catatannya. Berarti banyak dosanya ini karena diingat toh. Qala Abu Hurairah, faqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daika hatta badat nawajisuhu. Ada satu juga ya nih. Fala yastati ayyun wa mushfiqum min kibari sunubi anturada. Artinya tidak jadi dibentangkan anunya. Oh iya, dibentangkan juga dosa-dosa besarnya. Fayuqal lahu, oh, sudah dihapus malah dosa-dosa besarnya. Apa dalilnya berikutnya? Ini kan masalah hari akhirat. Dia mesti berdasarkan hadis. Wa ma akhrajahu Tabrani an Abi Tawil annahu atara faqala ara'aita rajulan amila dhunuba. Ini ada hadisnya itu ya, banyak ya. Ini hadis apa derajatnya hadisnya? 13. Al hadis sahihun au hasanun. Tadi sudah ada hadis pertama tuh. Ada lagi hadisnya. Jadi saya nggak bisa memastikan sahih atau hasan ya. Pokoknya kalau bukan sahih hasan. Kayak Tabari. Ada juga watabi'ahu fi dzalikal, tapi hadis yang dia anggap tidak jelas. Ara'aita rajulan amila dhunuba kullaha falam yushrik billahi ta'ala syai'an wa huwa fi dzalika la yatruku hajatan aw dada illa ittata'a bi yamini fal lidzalika min taubah. Qala hal aslamta? Qal amma ana fa asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika wa annaka rasulullah. Qala na'am. Tafa'ul khairat wa tatruku sayyi'at fa yaj'aluhunna Allah illa khairati kullihinna. Qala wa gadarati wa fajarati. Qala na'am. Ini zahirul hadis ya. Dengan segala kejahatanku, kebohonganku, apa diganti semua itu kebaikan? Rasulullah mengatakan na'am. Faqala Allahu Akbar. Saking senangnya dia bertakbir. Fama tali kabiru hatta tawara. Dia membaca takbir terus saking bahagianya sampai menghilang dari pandangan. Banyak ya. Jadi hal yubadirullah sayyiatin hasanat, hal majasi au ala zahiriha. Tidak tahu apa kesimpulan. Binan alamat ayat anna aulal qaulaini, yakni aulal qaulaini lam ukhatti aqwalan ukhra. Aulal qaulaini bisa waktu takdil sayyiati hasanat fil ayat.
وما رجه لك يوافق قول جماعة من السلف وما بعده من السلف لأن التبديل يكون في يوم القيامة بأن يبدل الله مكان السيئة حسنات في سائر الأعمال تفضلا منه فالتبديل على ظاهر في الحسنات والسيئات بما ثبت في الحديث الصحيح إذا ثبت الحديث الصحيح وكان في معنى أحد الأقوال وهو مرجل له على ما خالفه وكذلك لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه كما سلف وأما القول بأن التبديل يكون في الدنيا في الأعمال كأن يسير مكان الإصرار على الذنب الإقلاع ومكان المعصية التوبة إلى آخره وهو حق ومعناه صحيح وكلها من لوازمه وكلها من لوازمه ya. Kalau Allah sudah mengatakan saya akan menggantikan semua, berarti Allah akan menjadikan jalannya di dunia. Itu min lawazimihi. Lianha min asbabin fi tahwilis sayyiati ila hasanatin wa fi husuli rahmatillahi wa fadlihi wa karam. Wallahu a'lam. Hadza ra'yi. At-tarjihat tafsir. Selahuddin. Boleh kami pegang, Pung? Ah, nggak bisa dipegang Boleh kami pegang. karena tidak ada fisiknya di situ. Nanti nanti saya Di kirimkan. kan ini pun agak Oke? sudah lama permasalahan ini, Pung. Iya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu ahsanal jazaa.